bahwa pengambil alihan Partai Demokrat itu salah satunya ya dimaksudkan untuk memuluskan langkah Presiden Jokowi agar menjadi presiden 3 periode atau paling tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden di 2024. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin saya muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Nah, barangkali yang disebut menguatkan itu ada pihak yang kemudian mengusulkan untuk membuka kemungkinan ya presiden itu menjabat sampai 3 kali. Tapi kan memang tugas kami di MPR untuk mendengarkan itu, mendalaminya, dan kemudian tentu membangun diskursus yang sehat. Nah sekarang kalau mau dirubah, momentumnya apa? Ada peristiwa besar apa sehingga kemudian harus mengharuskan adanya penambahan masa jabatan untuk presiden yang sudah 2 kali menjabat. Bahwa ada wacana ya silakan saja wacana, tapi merubah undang-undang dasar tidak cukup hanya dengan wacana, dia harus melalui persyaratan yang cukup rigid diatur di pasal 37 ayat 1 bahwa itu diusulkannya bukan oleh wacana, bukan oleh ketua partai, bukan oleh seminar, tapi diusulkan oleh anggota MPR. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Upaya ambil alih Partai Demokrat demi memuluskan jalan Jokowi 3 periode. Pengamat politik Bang Isyarwi Caniago merasa mustahil tindakan Muldoko mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat lewat KLB atau Kongres Luar Biasa Sibulangit tidak diketahui oleh pihak istana. Pasalnya Muldoko merupakan bagian dari pemerintahan Joko Widodo yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga sudah memberikan sinyal jauh-jauh hari. Putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu mengingatkan dugaan keterlibatan Muldoko dalam upaya pengambil alihan paksa yang kemudian menjadi kenyataan. Jadi, dengan membiarkan Muldoko bikin ribut di Partai Demokrat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan istana dalam persoalan ini, ujar Panggi dalam keterangannya pada hari Senin 8 Maret. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting itu, Presiden perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap Muldoko, yakni memecat secara tidak hormat dari posisi KSP. Perbuatan Muldoko ini patut diduga telah mencoreng wajah Presiden dan menambah beban istana. Itu saja tidak cukup, pemerintah juga perlu meyakinkan publik tidak ada dualisme kepengurusan di Partai Demokrat. Kemudian mengakui bahwa AHY Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Panggi juga menyebut pemerintah cukup menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat Sibulangit. Dari rangkaian bentangan empiris indikasi tersebut, jika Presiden tidak melakukan langkah apapun tidak bunyi, maka dugaan keterlibatan istana adalah sebuah keniscayaan. Panggi juga menyebutkan campur tangan pemerintah dalam internal partai politik merupakan ancaman yang serius. Ia bahkan menggambarkannya sebagai lonceng kematian bagi demokrasi. Saya kira politik belah bambu yang menyasar partai oposisi adalah cara politik yang tidak etis. Apalagi koalisi pemerintahan sudah terlalu gemuk. 6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75% kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Dengan memecah belah partai oposisi lalu menentang menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah, maka DPR akan kembali ke masa suram, menjadi stempel bagi kekuasaan, menjadi lembaga yes man. Terhadap indikasi yang mengemuka, Panggi menyebut patut dicurigai ada agenda terselubung yang sedang didesain. Mungkinkah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode. Apapun agendanya, masyarakat layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan semua orang. Pungkas Panggi. Pengamat juga menduga bahwa Muldoko hanya menjadi tumbal dari agenda kekuasaan jangka panjang.
Pengamat politik dari Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago turut merespon terkait adanya konflik yang terjadi di kubu Partai Demokrat. Dia menduga adanya skenario keterlibatan pemerintah dalam jangka panjang atas konflik di Partai Demokrat saat ini. Hal itu diungkapkan Pangi karena dia melihat sangat minimnya peran Presiden Joko Widodo dalam menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa Presiden mendiamkan? Saya mencermati kalau melihat panggung belakang, desain belakang tidak hanya terjebak desain depan. Ada skenario desain panjang sebenarnya yang diambil oleh pemerintah oleh Presiden. Katanya dalam bincang Tribun Corner Selasa 9 Maret. Terlebih kata Pangi, dalam konflik ini terlibat anak buah Jokowi di dalam istana, yakni KSP Muldoko yang dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB di Sumatera Utara, Jumat 5 Maret lalu. Menanggapi hal ini, Pangi menegaskan bahwa integritas Jokowi sebagai presiden harusnya dapat ditunjukkan dengan mengambil sikap terkait kondisi saat ini. Kalau minim sikap bahkan cenderung diam, Pangi menduga adanya niat kekuasaan yang erat kaitannya dengan masa jabatan kepemimpinan presiden. Saya memahami jangan-jangan dugaan saya boleh dikoreksi, Muldoko hanya sebagai pion dan ini menjadi tumbal dari agenda kekuasaan jangka panjang. Apakah itu ada kaitan dengan masa jabatan 3 periode? Karena dengan menguasai partai di parlemen semuanya akan mudah nanti untuk mengusung koalisi. Bahkan kata Pangi, kalau Presiden Jokowi bisa menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin, harusnya bisa mengambil sikap dengan memecat KSP Muldoko secara tidak hormat. Pasalnya, kata dia, Muldoko merupakan pejabat negara dan berada di lingkaran istana negara, serta Muldoko merupakan anak buah Jokowi. Bagaimana mungkin secara logika dan akal sehat kita, ini anak bawahan kita merusak rumah tangga atau partai orang lain. Tidak boleh kita biarkan karena ini akan mengganggu citra pemerintah. Lebih jauh katanya, dengan diamnya Presiden dalam konflik ini, maka dikhawatirkan akan ada indikasi dari masyarakat awam bahwa adanya pembiaran dari pemerintah. Serta dirinya juga mengkhawatirkan akan adanya aksi pembajakan partai politik serupa dari pejabat-pejabat lain nantinya seperti yang dilakukan oleh Muldoko saat ini. Hal itu nantinya diyakini akan merusak sistem demokrasi serta sistem politik partai di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi kemudian logika masyarakat muncul pembiaran dan orang-orang sering menyebut ini sebagai pembajakan demokrasi, begal demokrasi dan ini mengganggu sistem politik kita, sistem partai kita, tapi itulah yang terjadi pada hari ini. Begitu tugasnya.